Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang PLTS ya, secara umum saja. Jadi ternyata untuk penggiat PLTS ini jangkauannya luas banget ya. Ini dari yang masih SD, SMP, sekolah, SMA, kuliah, mas-mas yang udah mungkin bekerja, berkeluarga, bahkan bapak-bapak. Ini wah pokoknya luas banget jangkauannya. Ya saya cek ya, ini dari yang masih kelas SD ini sudah ada loh penggiat PLTS. Dan ini banyak banget saya temui, bahkan sudah ada yang menjadi konten kreator dan semangat banget gitu. Ini nggak satu aja saya temuin, banyak banget, bahkan sudah ada yang menggunakan MPPT, ada juga yang sudah pinter ngerakit baterai. Nggak kalah nih sama mas-mas ataupun abang-abang yang memang kondisinya PLTS untuk kebutuhan. Dan saya lihat-lihat juga nih, ternyata penggiat PLTS ini bukan hanya untuk kebutuhan saja. Ada yang sebagian memang untuk hobi, dan ada juga sebagian lainnya itu untuk dikontenkan. Ya seperti saya, kalau saya memang dibutuhkan ya, memang karena saya tinggal jauh dari aliran listrik PLN, sekalian saya buat video untuk dikontenkan. Nah ternyata selain untuk kebutuhan pribadi gitu ya, ternyata itu banyak banget yang PLTS-nya ini untuk hobi. Dari yang kecil-kecilan nih ya, sistem yang panel kecil, panel mini gitu ya, yang sistem 1S baterai, bahkan sampai yang sistem 48 volt. Ini banyak banget, jangkauannya luas. Dari yang budget kecil-kecilan sampai budget ratusan juta. Ya luas banget jangkauannya. Ya ternyata untuk PLTS itu tidak mandang ini yang tua, ini yang muda, ini yang kaya, ini yang sederhana. Ternyata nggak mandang gitu loh. Ternyata semua orang bisa menikmati untuk sistem tenaga surya. Memang untuk kapasitasnya tentunya ya beda-beda. Untuk yang pemula, untuk yang sudah pro juga beda-beda. Jadi saya mau tanya nih, untuk sistem yang sudah sahabat gunakan di rumah sahabat ataupun dimanapun yang sudah sahabat gunakan, ini sistem berapa volt? Sistem 6 volt ataupun 1S, atau sistem 12 volt, sistem 24 volt, atau sistem 48 volt. Nah nanti tulis di kolom komentar ya, biar saya tahu nih di sistem berapa saja yang paling banyak digunakan. Nah sebenarnya saya juga pengen nih menikmati sistem yang 1S ya, 5 volt, atau sistem berapa ya untuk 1S. Untuk baterai lithium ion itu biasanya penuhnya di 4,2 ya, berarti sistem 5 volt atau 6 volt ya dengan sistem kecil. Saya pengen banget juga merasakan di sistem yang kecil, karena untuk 1S ini kan nggak butuh active balancer ataupun untuk khawatir baterainya nggak balance gitu. Pengen juga, tapi ya memang keadaan saya di sini nggak memungkinkan. Saya masih butuh budget-budget yang digunakan untuk lain. Dan untuk saya sekarang ini menggunakan sistem 12 volt, dan memang ada kepinginan untuk upgrade ke sistem yang lebih tinggi, tapi belum deh, masih digunakan yang lainnya budgetnya. Dan untuk sistem 12 volt yang saya gunakan sekarang ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya. Memang nggak banyak sih, hanya sekedar beban TV, mesin air, apalagi untuk masak nasi, dan kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya. Nggak sampai untuk kulkas, AC dan sebagainya, karena memang saya tinggal di kampung ya. Jadi untuk suasana malam itu udah dingin, jadi nggak perlu juga pakai AC. Siang paling pakai kipas aja udah cukup. Nah sebenarnya untuk upgrade saya pengennya di sistem 48 volt langsung, nggak ke 24, karena menurut saya nanggung. Ini menurut saya ya, jadi mungkin sahabat yang udah menggunakan sistem 24 volt sebenarnya ya itu bagus-bagus saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah kalau ditanya, sebenarnya saya pengen semua menikmati sistem 1S, sistem 12 volt, 24 volt, 36 volt, 48 volt, tapi banyak banget ya budgetnya yang harus dikeluarkan. Sementara untuk kebutuhan saya ya 12 volt ini sudah cukup gitu. Nah kembali lagi, ini kira-kira nih sahabat menggunakan di sistem berapa volt? Ya tentunya dari beberapa riset yang sudah saya temui itu ya ada 12 volt, ada 24 volt, ada juga yang berapa? 48 volt ya. Untuk 36 volt rasanya jarang sih, tapi mungkin ada gitu. Nah ngomong-ngomong tentang sistem PLTS nih ya,
sistem tegangannya gitu. Ternyata meskipun yang masih sekolah SD ini ada loh yang menggunakan sistem 12 volt. Jadi nggak menutup kemungkinan ada juga yang mungkin sudah berkeluarga ataupun sudah mas-mas, sudah bapak-bapak ataupun seumuran pantaran dengan saya. Ini ada juga yang menggunakan sistem 1S. Dan ini sudah saya cek-cek, ternyata ada kok banyak yang menggunakan sistem 1S. Alasannya ya itu gampang, memang nggak perlu sistem balancing, tapi memang kekurangannya ini nggak bisa menggunakan inverter ya, karena harus dengan arus besar baru bisa digunakan untuk sistem 220 volt AC. Jadi ya biasanya digunakan untuk sistem DC saja. Dan untuk sistem 12 volt ini nggak cuman yang sekolah SD saja, bapak-bapak, emas-emas ya, yang tinggal di kebun, yang tinggal di kota, yang tinggal di mana, di pelosok dunia, di Antartika, ini banyak banget kok yang menggunakan. Ya sistem 48 volt juga banyak. Begitu ya sahabat ya, untuk sistem PLTS ini ternyata jangkauannya luas banget, nggak hanya yang bapak-bapak saja. Ternyata untuk yang masih adik-adik, yang masih sekolah SD juga banyak yang menggunakan sistem PLTS. Nggak hanya yang kaya saja, ternyata yang hidupnya sederhana juga banyak yang menggunakan sistem PLTS. Artinya untuk sistem PLTS ini benar-benar fleksibel untuk digunakan di kalangan masyarakat Indonesia terutama, yang PLN-nya nggak bisa tembus di pelosok-pelosok, terutama di tempat saya. Iya kan? Iya nggak sih? Iya dong, buktinya nggak sampai ke tempat saya. Iya kan? Jangan ngambek nih PLN-nya, karena memang nggak nyampe kok ke tempat saya. Ya intinya bukan itu, artinya ketika pihak PLN itu nggak bisa menjangkau di tempat-tempat pelosok, artinya masih ada alternatif energi listrik yang masih bisa digunakan. Nggak perlu membeli genset yang harus menggunakan BBM. BBM kan susah untuk dibeli, apalagi di pam kan harus. Iya kan? Ya paham lah itu. Jadi ya PLTS itu merupakan energi listrik yang menurut saya ini alternatif paling gampang ditemui dan nggak perlu BBM, jadi hanya menunggu sinar matahari saja sudah bisa diisi lagi listriknya. Oke sahabat, nggak perlu banyak-banyak ya, jadi cukup sekian aja dulu. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, dan bagi sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS coba cek di pin komentar saya dan di deskripsi video. Di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana ada beberapa komponen PLTS yang mungkin sahabat suka. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.